Halo Sobat AdSense, salam pintar! Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TK Bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Oke, kita lihat ini teksnya mengenai how does a solar eclipse occur? Bagaimana gerhana matahari bisa terjadi? Ini teksnya tentang explanation ya, penjelasan bagaimana bisa terjadi gerhana matahari. Dan di sini jelaskan gerhana matahari itu bagaimana terjadinya. Ada 3 tipe juga di sini ya, 3 tipenya dari solar eclipse. Ini terjadinya kapan? Kemudian ini ada siklusnya ya, detail tambahan mengenai gerhana mataharinya. Kemudian observation of solar eclipse must be done carefully. Ini untuk yang selanjutnya apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian ada table juga di sini comparison of eclipse types. Ada gerhana matahari total, lalu ada sebagian, dan juga gerhana matahari yang seperti cincin ya. Oke, ini sun coverage 100%, 10-99, dan ini ya nggak sampai 9, maksimal 90 ya, sorry. Di bawah 90. Apparent moon size, ya kelihatannya kalau untuk yang gerhana matahari total tuh yang sangat bikin jadi gelap ya, itu lebih besar dari matahari, berarti sepenuhnya menutupi matahari gitu ya. Kemudian partial ini dia bervariasi, mungkin bisa di antara 10-99, sedangkan kalau annular ini kira-kira ya sekitar 90%-nya ya, maksudnya adalah mataharinya misalkan seperti ini, kemudian yang bulannya seperti ini, jadi memunculkan sisa ada bentuk mataharinya seperti cincin jadinya. Visible features-nya yaitu kalau yang total ada corona, mahkotanya ya, mahkota mataharinya, kemudian solar prominence, ini yang seperti lidah api ya dari permukaan mataharinya. Kemudian yang partial sun, partially obscured, ketutup setengahnya, nggak sepenuhnya ya. Kemudian ring of fire effect, ini ada seperti cincin apinya ya. Oke, kita lihat untuk soal pertama, ini menentukan true, false, sama not stated atau not given ya. Kita lihat statement pertama. Solar eclipse can happen during both full moon and new moon phases. Kita lihat ya, di fase apa terjadi solar eclipse. Solar eclipse can happens when the moon passes precisely between the earth and the sun, blocking some or all of the sun's light from reaching the earth. This alignment known as CZG can occur only during new moon phase. Jadi hanya di bulan baru ya, new moon, tidak di full moon. Berarti pernyataan pertama itu termasuk false ya. Kemudian yang kedua, the Saros cycle causes every eclipse to appear in exactly the same form. Saros cycle itu di paragraf ketiga ini ya. Eclipse follow a predictable cycle known as Saros cycle, repeating approximately every 18 years. However, no two eclipses, tidak ada dua gerhana yang identik yang benar-benar persis sama ya, dikarenakan oleh variasi dari geometri bumi, bulan dan matahari, dan juga local atmospheric conditions. Berarti yang kedua ini juga pernyataan yang salah ya. Kemudian yang ketiga, the moon's tilted orbit miring bulan ini menjelaskan kenapa gerhana ini tidak terjadi tiap bulan. Oke, moon tilted ada nggak ya di sini ya? Moon tilted orbitnya ya. Orbitnya moon appears oke. The totally phase only last a minute, changes in behavior. Oke. Di sini nggak disebutkan ya, moon appears smaller than the sun, completely covers the sun disk, sun's light.
During moon phase eclipse. Oh ini ada. Eclipses do not happen every month. Oh ternyata di pertama ya, kirain di terakhir di bagian bawah. Moon's orbit slightly tilted relative to the Earth's orbital plane around the Sun. Berarti pernyataan ketiga ini termasuk benar ya. Sedangkan yang keempat, the text mentions that animals have behave unusually during total eclipse. Dia berlaku aneh ya, hewan-hewan ini. Kita lihat yang ada hewan itu di paragraf ke-3 ya. Only last few minutes produce rapid drops in temperature, menurun tajam ya temperaturnya, dan perubahan pada perilaku hewan ada disebutkan. True. Sedangkan precise temperature during eclipse is stated in degrees, ada nggak di sini disebutin berapa derajat? Sama sekali nggak ada ya. Di sini angka hanya ada 18 tahun sama 1868. Berarti ini not stated. Nah, berarti seperti ini ya. Yang true, false, sama not statednya seperti inilah jawabannya. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 2. Tanya untuk nomor 2. Masih dengan yang gerhana matahari tadi ya, yaitu based on the text, which factor most directly determines whether an eclipse is total, partial, or annular. Faktor apa yang menentukan ini gerhananya itu yang total, partial, atau annular ya? Apakah sun's brightness, cahaya mataharinya ya, kemudian jarak antara bumi dan bulan pada saat ininya alignment ya, sejajarnya. Yang C itu kecepatan rotasi bumi pada porosnya. Yang D ketinggian si pengamat dan juga local weather conditions. Lalu kemiringan dari medan magnet bumi. Oke, kita lihat total, partial, annular kan di sini ya. Di total eclipse, moon completely covers the sun disk. Annular eclipse, moon appears smaller than the sun. Partial eclipse occur when only part of the sun is obscured. Eclipse follow predictable cycle known as Saros cycle setiap 18 tahun. No two eclipses are identical, tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang semuanya total, partial, atau annular. Kenapa? Karena variasi dari Earth, Moon, Sun, geometry, and the local atmospheric conditions. Berarti jawaban yang tepat harusnya adalah yang berhubungan dengan kesejajaran antara bulan, bumi, dan juga matahari. Yang paling pas adalah jawaban yang B, yaitu berdasarkan jaraknya. Jaraknya antara bumi dan bulan, dan juga untuk kesejajarannya dengan matahari. Itulah yang menentukan apakah gerhana matahari itu annular, partial, atau total. Itu dia jawabannya, yang B. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah, which statements best represent scientific understanding of solar eclipses? Oke, berdasarkan teksnya tadi, mungkin juga dengan tabelnya ya yang ada di sini. Yang manakah yang benar? Yang pertama itu adalah the moon's orbit and Earth's position, orbit bulan dan posisi bumi ya. Dua-duanya ini mempengaruhi kapan terjadinya gerhana. Oke, kita coba lihat di sini ya, apakah benar? Ada variasi ini ya tadi ya. Kemudian moon completely covers the sun disk, corona. Oke. Nah, di sini juga ada ya di sini. Ini termasuk benar ya, karena di sini orbit bulan ya. Di awal juga dikatakan because the moon's orbit tilted relative to the Earth's orbital plane around the sun. Berarti ini mempengaruhi ya orbit bulan dan posisi buminya. Oke. Corona is visible only during total solar eclipse. Nah, ini termasuk di visible features-nya ya, yaitu di total ya. Di yang gerhana matahari total ada corona, di yang lainnya nggak ada ya. Ini ciri khas utama dari total solar eclipse ya, completely cover the sun disk.
briefly revealing the sun's faint outer atmosphere called the corona. Jadi bagian terluar mataharinya yang kayak mahkota itu ya. Makanya yang untuk kedua ini termasuk benar juga. All eclipses can be safely viewed without protection if they are partial. Bisa tanpa dilihat tanpa proteksi ketika si gerananya ini partial, sebagian. Kita lihat di sini ya. Observation of solar eclipses must be done carefully. Looking directly at the sun without protective filters can cause retinal burns or permanent blindness. Nah, ini berlaku untuk semua solar eclipse ya. Di sini tidak dispesifikkan apakah bisa melihat langsung di yang parsial ya. Tapi ini berlaku untuk semua. Nah, berarti di sini untuk yang ketiga ya, ini termasuk salah. Jadi kita nggak centang. Kemudian the Saros cycle allows approximate prediction of future eclipses. Dia bisa membuat prediksi yang kira-kira gitu ya untuk gerhana di masa depan. Saros cycle ya, di sini karena kan dikatakan predictable ya, predictable cycle, kemudian approximately 18 tahun. Jadi jelas untuk yang pernyataan keempat ini termasuk benar juga. Sisanya terakhir, astronomical observations during eclipses have led to chemical discoveries. Astronomical observations led to chemical discoveries. Oke, ini ada di terakhir ya. Observation must be done carefully, looking directly at the sun. Professional astronomers often use spectrograph to analyze solar light during eclipses, untuk menganalisa cahaya mataharinya ya pada saat gerhana, which has contributed to discoveries such as the identification of the element helium. Nah, helium ini kan bahan kimia ya. Makanya untuk pernyataan terakhir juga benar. Ya, berarti pernyataan 1, 2, 4, dan 5 kecuali yang 3 ya. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Oke, dengan soal teks baru ya, yaitu online learning versus traditional classroom learning. Oke, dan ada di sini grafik juga ya. Chart learning mode preferences among 400 students ya. Ini percentage of learning mode. Ada online learningnya 45%, traditional classroom 35%, dan hybrid atau keduanya digabungkan ya, yaitu 20%. Oke, coba kita lihat soal pertama. Ada table juga di situ ya, dan juga mengkategorikan ini termasuk online learning atau traditional classroom ya. Pertama, provides more flexibility and accessibility. Ini punyanya siapa ya? Online atau traditional classroom? Kita coba lihat. Online course di sini buat ada advantages dan drawbacks. Drawbacksnya kekurangan ya. That affect learning outcomes, motivation, and accessibility. Online courses offer flexibility and accessibility. Berarti yang online courses ya, bukan yang traditional classroom. Ini yang dicentang yang online learning ya. Kemudian encourages direct human interaction. Mendorong interaksi manusia secara langsung. Secara langsung di sini adalah dikatakan, however, online learning can reduce social interaction. Justru dia yang mengurangi. Berarti kita coba lihat nih, kalau yang tradisional bagaimana nih? Tradisional di sini ya, face-to-face classes provide structure, discipline, and personal engagement ya between teachers and students. They support immediate feedback, group discussions, and teamwork. Jadi langsung manusia ke manusia gitu ya. Maka untuk encourages direct human interaction termasuk di traditional classroom. Lalu require stable internet and self-discipline. Stable internet, jelas ya kalau ada kata internet ya, pastinya berhubungan dengan yang online ya. Kita pastikan di sini apakah benar ada di teksnya ya. Working out far from school, digital platform, multimedia materials, interactive quiz, personalized. Without supervision, students can procrastinate. Berarti harus dengan pengawasan ya. Technical problems, nah ini juga. Unequal internet access can also limit effectiveness, especially in developing regions. Jadi kurangnya akses internet ini akan membatasi keefektifan dari cara belajar menggunakan online learning ini. Artinya,
si online learning ini memang membutuhkan internet yang stabil dan juga self disiplin, karena kalau nggak nanti procrastinate tadi ya. Yaitu yang ini berarti. Kemudian terakhir, offers immediate feedback and teamwork. Tadi udah sempat disebutkan yang langsung ada feedback dan juga kerjasama ya antar orang atau manusia. Jelas itu adalah traditional classroom. Jadi untuk nomor 4 jawabannya seperti ini. Itu dia. Oke, lanjut soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah, according to the text, what is the main disadvantage? Oke, disadvantage ya, kekurangan utama dari online learning. Atau tadi kata lainnya atau sinonimnya adalah drawback ya. Disadvantage itu disebutkan di paragraf yang ketiga ya, karena ada kata however ini bertentangan dengan paragraf sebelumnya, yaitu yang merupakan keuntungan dari online courses. Di sini dikatakan can reduce social interaction and motivation. Maka jawaban yang untuk nomor ini adalah cost more, bukan, tadi tidak disebutkan, limits global access materials, prevent teacher from using digital tools. It can reduce motivation and social engagement. Jelas jawabannya adalah yang delta. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan untuk nomor 6 adalah, which statements are supported by both text and the data? Oke, ada datanya yang ini juga ya, chart dan juga tabelnya, dan juga berdasarkan teksnya pastinya ya. All students think online learning is better. Apakah semuanya berpikiran online learning is better? Ternyata ketika dilihat dari chartnya di sini, persentasenya di antara 400 siswa, online learning 45%, traditional classroom 35%, hybrid 20%. Berarti jelas all students think online learning is better itu tidak tepat ya, karena yang berpikir atau lebih suka dengan yang traditional classroom. Kemudian yang kedua, many students appreciate the flexibility of online learning. Banyak yang mengapresiasi atau mendukung ya fleksibilitas dari online learning. Ini jelas betul karena ada 45%. 45% dari 400 students itu kan hampir 200 anak ya. Hampir 200 anak. Berarti sangat besar ya presentasenya. Maka yang kedua ini termasuk pernyataan yang tepat. Kemudian yang ketiga, some learners still prefer in-person classroom interaction. Ya, ini jelas ada di sini tadi ya 35%. 35% dari 400 anak ya, sekitar 100-an anak juga. Berarti lumayan banyak juga ya. Ini termasuk benar. Kemudian traditional classrooms are completely outdated. Nah, ini jelas salah ya, karena masih banyak juga yang mendukung ya. 100-an anak berarti kan nggak semua ya, nggak completely outdated. Oke, kemudian yang terakhir, a portion of students choose hybrid learning for balance. Ya, ada tadi 20%-nya, ini termasuk betul. Dan dikatakan di paragraf terakhir ya, best educational approach may be hybrid model combines the convenience of online tools with the personal connection of traditional classrooms gitu. Artinya ini untuk yang traditional classroom nggak benar-benar outdated, justru lebih bagus malah digabungkan dengan yang online ya. Jadi untuk nomor ini pernyataan 2, 3, dan 5 itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas soal apa lagi dia di video berikutnya? Nantikan video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Salam pintar.